dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan berterima kasih. Kasih Tuhan menyertai melindungi kita sepanjang malam sampai kita bertemu di pagi hari indah ini untuk mendengarkan renungan singkat dari Gereja Masyiat Pen hari ke-7 Sidang Jemaat Yesus Puro Solo. Kami berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat semua, dan kami juga berharap saudara-saudara dapat mendengarkan firman ini menjadi suatu kesukaan bagi saudara dan saya. Sebelum kita memulai acara ini, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan kepada kami di sepanjang malam sampai tiba di pagi hari yang indah ini. Terima kasih Bapa atas penyertaan dan perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan perlindungan singkat dari sidang jemaat kami, untuk kami dapat membagikan kepada saudara-saudara kami yang mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami Bapa, sebagaimana juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tolong buka hati dan pikiran kami untuk kami dapat mengerti arti firman ini di dalam kehidupan dan kerohanian kami di sepanjang hari ini Tuhan. Inilah doa pengharapan kami, kehendak-Mu yang jadi bagi kami, bukan karena kehendak kami. Hamba mempersembahkan semua ini di dalam nama kasih Yesus Kristus Juru Selamat kami, di mana kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul renungan saya pada saat ini adalah jangan kehilangan semangat. Dan ayat intinya saya ambil terdapat di dalam Yosua 14 ayat 11 dikatakan, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Tidak sedikit orang yang mengalami kegagalan dalam hidup, bukan karena mereka bodoh atau tidak berpendidikan, namun karena mereka tidak memiliki semangat dalam menjalani hidup. Sedikit saja mengalami masalah atau kesulitan, langsung mengeluh, mengasihani diri sendiri sedemikian rupa dan kehilangan semangat. Tetapi perlu kita perhatikan apa kata Amsal 18 ayat 14 dikatakan apa? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Seberat apapun tantangan yang dihadapi, janganlah kita sampai kehilangan semangat. Mengapa? Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ia begitu peduli dengan keadaan kita. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yesaya 40 ayat 29. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin kita mengalami suatu permasalahan di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, ataupun di dalam rumah tangga kita. Tetapi yakin dan percayalah bahwa Tuhan adalah solusinya. Yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang membukai pintu-pintu berkat bagi kita dan turut serta mengatasi problema di dalam kehidupan kita. Jangan berputus asa. Sebagaimana dikatakan oleh Amsal 18 ayat 14 dikatakan apa? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Dan juga di dalam Yesaya 40 ayat 29 dikatakan apa? Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kita masih ingat bagaimana Kaleb. Kaleb adalah suruhan Musa pada waktu berusia 40 tahun untuk mengintai ke tanah Kanaan. Kaleb juga pada saat berusia 85 tahun, dia juga tetap bersemangat dan mengatakan, saya tidak pernah berubah. Kaleb yang tetap memiliki semangat hidup luar biasa, sekalipun sudah berumur 85 tahun berkata, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ia tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan karena ia senantiasa mengarahkan pandangannya kepada janji-janji Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Mazmur 12 ayat 7. Orang yang memegang dan mengimani janji Tuhan dalam hidupnya takkan mudah mengeluh dan berputus asa. Ia akan terus bersemangat sampai janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Kaleb berusia 40 tahun saat diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan, dan ia terus memegang teguh apa yang Musa katakan. Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu,
sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Yosua 14 ayat 9. 45 tahun telah berlalu, Tuhan pun menggenapi janjinya. Yosua memberikan Hebron menjadi pusakanya. Yosua 14 ayat 13. Dan satu hal yang dipegang oleh Kaleb di sini adalah dikatakan apa? Orang yang memegang dan mengimani janji Tuhan dalam hidupnya takkan mudah mengeluh dan berputus asa. Ia akan terus bersemangat sampai janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Begitu juga dengan kita. Pada saat ini dunia kita sedang dilanda oleh virus corona atau COVID-19. Semua tatanan di dalam kehidupan ini diporak-porandakan. Mungkin kita mengalami satu kekecewaan dalam hidup kita, baik di dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Ini akan meruntuhkan perasaan kita, harapan kita. Tetapi yakin dan percayalah saudara-saudara, bahwa Tuhan tidak pernah melupakan saudara-saudara dan saya. Dan dikatakan apa? Orang yang memegang dan mengimani janji Tuhan dalam hidupnya tak akan mudah mengeluh dan berputus asa. Ia akan terus bersemangat sampai janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Tetaplah kita bersemangat sampai janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Sebagaimana dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 38 dikatakan apa? Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut padamu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, dan di dalam segala usaha kita, yakin dan percaya Tuhan akan membukai jalan bagi kita. Dan kita tetap berserah sepenuhnya dan bersyukur atas berkat-berkat yang telah kita terima selama ini. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan selalu siap sedia menolong kita di dalam segala hal, di dalam problema, di dalam kehidupan kita. Marilah kita selalu berseru dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Tuhan memberkati kita. Amin.